Pemirsa, gempuran militer Israel ke wilayah Palestina tidak berhenti di momen Idul Fitri. Militer Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza dan sekitarnya hingga membuat puluhan warga Palestina terbunuh dalam 48 jam terakhir. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan ada 80 orang di Palestina yang tewas dalam 48 jam terakhir. Angka itu menambah daftar korban meninggal dunia akibat serangan Israel yang kembali meningkat di wilayah Palestina. Untuk membahas duka Gaza saat momen Idul Fitri bersama saya sudah hadir di studio jurnalis dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, terima kasih. Sama-sama. Dalam momen libur Lebaran, sudah bersedia di sini. Minal aidin wal sebelumnya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya, Mbak. Mohon maaf lahir batin. Dan pemirsa, sebelum kita mulai dialog, kita menuju ke paket berikut ini. Pemirsa, gempuran militer Israel ke wilayah Palestina tidak berhenti di momen Idul Fitri. Militer Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza dan sekitarnya hingga membuat puluhan warga Palestina terbunuh dalam 48 jam terakhir. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan ada 80 orang di Palestina yang tewas dalam 48 jam terakhir. Puluhan korban meninggal itu tersebar di seluruh wilayah Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat angka itu menambah daftar korban meninggal dunia akibat serangan Israel yang kembali meningkat di wilayah Palestina. Militer Israel diketahui kembali menyerang Palestina sejak 18 Maret silam. Selama rentang waktu tersebut, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat ada 1.001 orang di seluruh wilayah Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel. Jika di total keseluruhan tercatat ada 50.357 orang di Palestina tewas akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023. اللي صار بالضبط انه احنا نايمين بامان الله تعبانين يعني من العيد ونايمين صار الانفجار طلعنا لقينا الدار اللي جنبنا دار مقداد دار عماد مقداد بنطلع لهم كلها نازله يعني جوره كبيره طلعناهم اشلاء من تحت الدار يعني ناس عزل فيش فيهم ولا واحد مقاوم ولا واحد يعني في اي فصيل ليش يضربوهم هيك أطفال كلهم. ما بيستهدفش إلا الأطفال والنساء. هاي بنك أهداف واشهدوا فيها. بس هذا بنك أهداف. لسه مستعد للعيد وبيشتري هواية وبيظبط حاله. بس هي هيك بدون طابق نظام استهداف. رسالة للعالم وقفوا هالحرب اللي بتصير ضد الأطفال قبل الكبار عشان خاطر هالأطفال. خلص بكفي احنا تعبنا عن جد تعبنا احنا ما ضل فينا حيل نفقد أطفالنا. Gencatan senjata sempat membuat situasi Gaza tenang sejak Januari 2025. Namun Israel kembali melanjutkan serangan pada 18 Maret 2025 setelah masa gencatan senjata dengan Hamas berakhir dan menyebabkan 900 orang tewas di Gaza. Hamas telah menolak untuk memperpanjang masa gencatan senjata tahap pertama. Hamas mendesak Israel untuk memulai gencatan senjata tahap kedua yang dinilai akan membuat gencatan senjata permanen semakin dekat. Tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, kita langsung mulai dialog. Mas Faisal, sejak awal Anda skeptis terhadap gencatan senjata yang akan dilangsungkan kemarin di tahap pertama. Meskipun tahap pertama kemudian kita lihat ada perkembangan. Apakah sekarang Anda semakin skeptis di saat Hari Raya Idul Fitri, di hari kemenangan seluruh umat muslim harusnya merayakannya, tapi ternyata serangan lagi-lagi terjadi? Ya, memang benar. Jadi kalau kita lihat sejak 18 Maret Israel secara sepihak menyatakan bahwa gencatan senjata sudah selesai. Tahap pertama itu sudah selesai harusnya 1 Maret, 2 Maret itu berlanjut dari tahap kedua, tapi itu tidak terjadi. Jadi ada 4 pihak yang bersalah dalam kelanjutan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Pertama adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, karena perang ini sebenarnya adalah ambisi Netanyahu untuk memelihara karir politiknya. 3 hari lalu ada polling yang dilakukan oleh stasiun televisi Israel Channel 12. Hasilnya itu 70% rakyat Israel tidak lagi percaya pada pemerintahan Netanyahu. Wow. Makanya kan selama perang banyak terjadi demo, ribuan warga Israel demo menuntut bahwa perang dihentikan, sandera dibebaskan lewat perundingan. Nah, terus hasil polling itu 69% bilang bahwa mereka ingin ada kesepakatan pertukaran sandera sekaligus mengakhiri perang di Gaza. Nah, jadi dengan Netanyahu melanjutkan agresi di Gaza itu artinya itu ambisi Netanyahu sendiri. Sedangkan mayoritas rakyatnya tadi 70% tidak percaya, 69% pengen udah diakhiri gencatan
senjata, akhiri perang, pertukaran sandera. Karena masih ada 59 orang warga Israel yang disandera di jalur Gaza. Dan itu belum dipastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? Yang sudah versi Israel ini ya, yang sudah meninggal itu sekitar 34 kalau tidak salah dari 59 itu. Nah, pihak kedua yang harus disalahkan adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Karena Donald Trump lah yang memaksakan terjadi gencatan senjata. Kan dia bilang kan, sebelum saya dilantik 20 Januari harus sudah terjadi gencatan senjata, dan gencatan senjata berlaku 19 Januari. Tapi Trump tidak bisa menjamin atau memaksa Israel untuk menghormati itu. Ini sebenarnya sesuai prediksi Anda di awal, Mas Faisal, bahwa hey, stop dulu gencatan senjata, biar gue sekarang inaugurasi dulu. Iya. Jadi presiden resmi, kemudian lanjut lagi perangnya. Iya, memang benar seperti itu. Jadi Trump ini memang tetap mendukung Israel, bahkan dia istilahnya berteman baik dengan Netanyahu. Makanya dia kan ada blokade bantuan militer waktu masa Biden, tapi setelah Trump dilantik itu sekitar nilainya 8 miliar itu langsung dicabut itu blokade bantuan persenjataan untuk Israel, dan Trump melanjutkan bantuan. Okay. Nah, yang ketiga adalah pihak yang bersalah dalam hal ini adalah Oki dengan negara Arab. Karena mereka tidak bisa melakukan terobosan, tidak melakukan upaya konkret untuk bagaimana menghentikan genosida yang dilakukan di Israel. Termasuk Indonesia dong bergabung termasuk di Oki. Indonesia. 15 bulan itu kan tidak ada yang berhasil. Mereka cuma ngecam, sidang darurat, mengandalkan Dewan Keamanan PBB atau PBB yang isinya juga cuma bisa mengecam. Padahal sebenarnya ada yang bisa dilakukan langkah konkret yang dilakukan oleh Oki dengan Liga Arab. Yang pertama adalah memberikan sanksi ekonomi dan politik. Sanksi ekonomi itu bisa berupa boykot. Ketika saya ke Yordan kemarin awal Maret, itu KFC dengan Pizza Hut di Yordan itu pada tutup, diganti dengan produk lokal. Di sini kan memang ada secara sporadis kan ya, di Indonesia juga. Di Yordan itu sampai itu, di Turki juga ada juga boykot. Artinya kalau boykot terhadap produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau ikut menyumbangkan dana buat Israel kan sedikit banyak akan memberikan tekanan. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil kayak negara di Jordan, terus di Mesir juga ada, di beberapa negara Islam terjadi boykot itu sendiri. Yang kedua, sanksi politik ini dalam arti bagaimana negara-negara yang punya hubungan diplomatik, itu ada 13 negara muslim, itu memutuskan hubungan diplomatik, dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Dan juga negara-negara yang punya hubungan gelap, artinya hubungan tidak resmi dengan Israel ya, menyetop hubungan itu sendiri, dan itu tidak terjadi. Apakah Anda melihat karena kerugiannya lebih besar? Ya jelas ada kepentingan nasional masing-masing ya. Karena kita tahu ketika Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menandatangani perjanjian Ibrahim pada September 2020, itu kan salah satunya itu kan yang saya dapat dari namanya Yuval, saya lupa nama direktur rumah sakit Sheba Medical Center, itu rumah sakit terbaik di Israel dan nomor 2 di dunia setelah John Hopkins Amerika, selama 6 tahun berturut-turut. Jadi dia bilang kepada saya bahwa walaupun tidak ada hubungan diplomatik, banyak pangeran-pangeran dari negara-negara Arab Teluk itu berobatnya ke Israel karena teknologi kesehatannya kan bagus. Terus juga salah satu kenapa akhirnya tiga negara Arab itu mau melakukan hubungan diplomatik ya karena mereka kan butuh food security, pangan, dan teknologi pertanian Israel kan salah satu yang terbaik di dunia. Nah itu. Nah kemudian yang keempat yang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PBB, karena PBB kan organisasi internasional terbesar dan paling berpengaruh. Tapi ya PBB hanya bisa mengecam, tidak berani ya memang karena Dewan Keamanan sebagai lembaga di PBB yang berhak memberikan sanksi kepada anggotanya tidak bisa melakukan itu karena ada dukungan Amerika. Amerika akan terus memveto segala rancangan resolusi yang bisa merugikan Israel. Bahkan termasuk mengecam pun beberapa kali kan sempat diveto oleh Amerika. Mengingat langkah diplomatik Indonesia selama ini ya sudah bergabung di Oki, kemudian membuat sejumlah referensi, membuat sejumlah tanggapan atas kekerasan di Israel ini, itu menurut Anda jauh dari cukup. Tapi kalau misalnya Indonesia lebih berperan, lebih maju lagi, bukankah itu mengkhianati core politik kita? Saya kira yang bisa dilakukan Indonesia pertama adalah bagaimana Indonesia dengan negara-negara anggota Oki lainnya atau negara-negara yang pro Palestina. Kita tahu di Amerika Latin itu seperti Kolombia, Chili, terus mungkin negara selatan-selatan yang pernah ikut konferensi Asia Afrika, mungkin juga seperti Afrika Selatan salah satunya. Itu bisa menggalang kampanye global yang solid. Sebenarnya persoalannya di sini adalah kenapa Israel selalu melakukan ngulang-ngulang kejahatan perang dan kemanusiaan itu, karena mereka tidak pernah diberikan sanksi. Jadi selain sanksi ekonomi
dan politik untuk negara Israel sendiri, harus ada sanksi, artinya Ekonomi. politik, terus juga pejabatnya itu harus diadili sebagai penjahat perang. Kan sudah keluar surat perintah penangkapannya. Mestinya itu yang harus dilakukan berbagai negara di dunia, ya mungkin bisa diinisiasi oleh Indonesia. Karena kalau itu tidak dilakukan, Israel akan terus mengulang, dan artinya gini, nyawa rakyat Palestina tuh nggak dianggap. Jadi udah selesai, tiba-tiba semua dunia kompak, ayo kita rekonstruksi. Tapi pelakunya tidak diadili, itu kan aneh. Ya. Artinya hak-hak nilai-nilai keadilan itu diinjak-injak untuk rakyat Palestina. Inisiasi yang bisa dilakukan Indonesia secara tegas, secara tanggap, seperti apa? Kalau Indonesia sendiri tadi, selain bagaimana sekarang harus ada kampanye untuk menangkap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Galan, ataupun bisa juga mantan Panglima Angkatan Bersenjatanya Retnan Herzi Halevi, itu pun harus sebenarnya layak untuk ditangkap. Terus juga ada inisiatif yang seperti yang dilakukan oleh namanya Yayasan Hin Rajab. Hin Rajab itu menguber siapapun tentara Israel atau perwira Israel yang pernah terlibat di Gaza untuk ditangkap atau diadili di negara tempat dia sedang berkunjung. Karena banyak juga tentara Israel yang berlibur setelah berperang, itu banyak. Baik. Seperti itu. Tadi kalau kita mendengar bagaimana tangisan warga di Gaza yang untuk berlebaran saja tidak bisa, kemana mereka sekarang harus memohon? Ya, saya kira memang dari dulu saya percaya Palestina itu sebenarnya rakyat Palestina itu berjuang sendiri. Karena yang dilakukan negara-negara di dunia, terutama OKI ya, karena kan OKI dibentuk untuk salah satunya kan memerdekakan Palestina tujuannya. Yang bisa dilakukan ya mereka cuma hanya mengecam, tapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan. Jadi ya saya kira memang Palestina akhirnya dia akan terus berjuang sendiri, dan itulah yang membuat yang kita lihat bagaimana mental dan rakyat Palestina itu kuat banget, dan Gaza akan selalu jadi simbol perlawanan dan kehormatan bagi bangsa Palestina. Baik, sasarannya udah semakin gelap, semakin buta, ada anak-anak, perempuan, sampai petugas medis. Jadi sebenarnya sasaran sebenarnya Israel itu siapa? Tapi jawabannya ditunda dulu, Mas Faisal. Kami kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Faisal Assegaf, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah. Dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, Emergency Medical Team atau EMT dari Mercy Indonesia, Dr. Tonggo Meti Francisca, langsung dari Gaza Utara, Palestina. Dr. Meti, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Gaza. Baik, terima kasih sudah hadir. Minal aidin wal faizin. Terlebih dahulu saya ucapkan Dr. Meti, bagaimana kondisi Lebaran di sana saat ini? Baik Mbak, yang pasti tadi kita sempat cerita ya bahwa kondisi rumah sakit, kondisi Gaza, masyarakat Gaza untuk merayakan Lebaran pada saat ini tidak seperti kita yang ada di Indonesia, bagaimana bisa berkumpul ceria, bagaimana mereka begitu semangat. Tapi kalau di Gaza ini, mereka itu mau berkumpul, yang pasti mereka memikirkan juga transportasinya. Dan mereka juga banyak banget yang mereka pikirkan. Apakah ada makanan, apakah nanti bom bisa kemudian menghantui mereka, lalu bagaimana transportasinya. Dan di sini sih biasanya menggunakan keledai ya. Jadi itu yang menjadi cerita tersendiri nanti buat kami untuk kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka tetap semangat walaupun mereka ada kesulitan di sini, gitu Mbak. Baik, ada berapa banyak relawan Mercy saat ini yang bertugas di Gaza Utara? Relawan Mercy ada sekitar 6, 5 itu medis dan yang 1 liaison officer kami non medis. Persisnya lokasi Anda di mana saat ini, Dr. Meti?
Kami persisnya ada di Wisma Yose Rizal Jurnalis di 10 meter sekitar 10 meter dari Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara. Kondisi Rumah Sakit Indonesia sendiri saat ini seperti apa? Alhamdulillah kondisinya sudah lebih baik daripada sebelum tahun 2024 ya. Dari 2023, 2024 sekarang sudah mulai sedikit untuk renovasi, dan kebetulan juga memang programnya Mercy sekarang ini adalah bangun kembali rumah sakit ya. Tapi karena hari ini agak sedikit banyak bom, sedikit banyak tembakan yang dari quadcopter ya. Jadi kita agak hold dulu hari ini untuk program-program yang baru lagi. Gitu, Mbak. Baik, Mas Faisal, begitu dekat lokasi Dr. Meti dan kawan-kawan relawan Mercy saat ini dengan Rumah Sakit Indonesia. Apa yang Anda lihat? Bagaimana situasi sebenarnya di sana? Ya, saya kira masa depan Gaza nanti semakin suram karena kita tahu Netanyahu sudah berubah pikiran. Dia baru mau melanjutkan perundingan tahap kedua gencatan senjata dengan syarat istilahnya dengan syarat para pemimpin Hamas boleh meninggalkan Gaza, Hamas melucuti senjatanya, kemudian juga dia akan melanjutkan program emigrasi warga Gaza atau pengusiran warga Gaza. Jadi dia ingin mengimplementasikan rencana Presiden Trump yang kontroversial itu. Jadi ya saya kira akan makin suram Gaza nanti karena proyek pengosongan Gaza menjadi salah satu kebijakan dari Netanyahu itu sendiri. Baik. Jadi perang berlanjut, pengosongan berlanjut, terus juga ya Hamas juga nggak boleh ada. Baik. Di Gaza. Ada pesan khusus untuk Dr. Meti dan kawan-kawan yang saat ini relawan Mercy yang ada di sana? Ya, saya berharap kawan-kawan Mercy bisa menjaga keselamatan juga kesehatannya, dan juga saya berharap juga Rumah Sakit Indonesia bisa terus berkontribusi bagi warga Gaza karena itu menjadi representasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Baik, Dr. Meti, seperti apa saat ini kondisi pengungsi di Gaza? Baik, saya hanya bisa memberi gambaran posisi yang di dekat rumah sakit ya. Jadi kebetulan memang daerah Rumah Sakit Indonesia ini juga termasuk daerah red zone. Dan waktu itu sempat memang dari Beit Hanun dan kemudian Beit Lahia ini semua mengungsi ke arah Rumah Sakit Indonesia. Jadi kemarin itu sekitar setelah dari setelah pemberhentian gencatan senjata tanggal 18 Maret kemarin, itu banyak yang berduyun-duyun untuk tinggal mendirikan tenda di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Ada sekitar lebih dari 30 tenda waktu itu. Tapi sekarang setelah dijadikannya daerah area ini juga red zone, jadi kita ini nanti jadi gini, untuk pemberitahuan red zone itu nanti akan diberikan peta pada saat tanggal 18 Maret sampai tanggal berapa saya lupa ya, sampai tanggal 20-an ada selebaran yang saya juga lihat selebarannya itu diberikan dari pesawat, jadi kemudian disebar, dan itu kita lihat red zone, dan itu kemudian ada tanda panah, ada tanda panah bahwa kamu tuh harus ke arah tanda panah itu gitu. Tapi semakin ke sini itu melalui digital, jadi melalui media sosial ada peta. Dan itu akan terlihat ada zona merah, dan di sebelahnya ada terlihat warna kehitaman, dan memang Rumah Sakit Indonesia daerahnya itu masuk di dalamnya, yaitu kalau misalnya ada angkanya, kalau mungkin Mbak bisa lihat di media sosial itu ada 1770, dan itu adalah merupakan area Rumah Sakit Indonesia. Tapi sekali lagi Mercy masuk ke sini itu lewat WHO. Jadi kami sangat mengikuti arahan WHO. Jadi apabila misalnya WHO mengatakan bahwa silakan evakuasi, kami akan evakuasi. Baik. Tapi memang Mbak, kami juga nanya juga ke teman-teman orang-orang lokal, dan alhamdulillah kami menjadi saksi hidup di sini bahwa kejadian sekarang memang sangat berbeda dengan sebelumnya. Kami merasakan juga bagaimana secara random bom-bom itu diledakkan, dilepaskan di daerah ini. Dan itu tidak beraturan. Jadi sekali lagi
memang kemarin-kemarin kalau memang tadi mau ditanyakan masalah selatan, kami tidak bisa berasumsi karena kami posisinya tidak berada di sana. Memang pada saat setelah Lebaran, pada saat satu hari, mulai dari Lebaran hari pertama, kedua, itu memang tidak terlalu masif untuk bom dan tembakan. Tapi saya tidak tahu kenapa pada hari ini bom-bom dan tembakan-tembakan dari kuarter agak sedikit, mulai lebih banyak lagi dari kemarin. Saya tidak paham kenapa, tapi memang bom-bom yang dilepaskan itu lebih sering ke bangunan-bangunan kosong atau bangunan yang sudah runtuh itu dibom lagi. Saya merasa bahwa ini juga merupakan suatu bentuk cywar ya, karena saya merasakan juga dengan tim di sini merupakan bentuk cywar, lalu kemudian juga internet tidak dimatikan, jadi kita juga orang-orang sini akan melihat begitu banyak kerusakan-kerusakan, kemudian syahid-syahid yang ada, jadi itu juga menimbulkan kengerian yang pasti, itu sudah pasti. Jadi makanya saya juga merasakan bahwa tidak hanya medis yang harus dikirim sebenarnya. Baik. Trauma healing juga harus sebenarnya dikirim untuk ke negara ini. Jadi itu yang sebenarnya harus dipikirkan juga oleh bantuan-bantuan kemanusiaan nanti yang Baik, Dr. Meti, apabila akan datang ke sini. Dr. Meti, sejak kapan tepatnya Anda menjadi relawan di Gaza Utara? Masuk itu, jadi gini, saya dan tim merasakan saat ceasefire, tapi kami juga merasakan saat ceasefire itu di stop. Jadi kami datang itu tanggal 6, masuknya tanggal 6, lalu kemudian tanggal 18 kami sudah sempat merasakan nikmatnya ceasefire, bisa kemana-mana, ke Gaza City, ke Jabalia, pokoknya semua kami bisa merasakan itu. Walaupun ceasefire-nya ya harusnya ceasefire, bantuan kemanusiaan nggak di stop ya, tapi bantuan kemanusiaan tetap di blokade. Tapi kemudian tanggal 18 malam menjelang saat itu sekitar jam 1:30, kami merasakan sekali tuh bagaimana bom pertama yang luar biasa dahsyat itu 1:30 yang lagi semua masyarakat Gaza saya yakin itu lagi enak-enaknya tidur ya. Itu kami merasakan sekali bagaimana bom besar, lalu kemudian mulailah bom-bom selanjutnya yang kami rasakan bahwa itu ada puluhan bom yang kami rasakan, dan kami pada saat berjalan pun ke rumah sakit untuk melihat pasien, dan kebetulan karena ini kita tim medis, kami juga teman-teman juga secara langsung untuk menangani korban-korban yang terkena bom itu pun kita merasakan sekali bagaimana rasanya kalang kabutnya teman-teman, dan saya hanya bilang sama teman-teman bahwa ayo kita nggak boleh takut, kita ini pilihan sekarang, kita ini pilihan. Ya walaupun memang takut itu merupakan manusiawi yang pada saat itu. Iya, saya mendengar cerita Dr. Meti aja ikut takut ini di studio. Dr. Meti, singkat saja sebelum kita break. Tadi menurut Anda mengatakan bahwa bom-bom itu semakin masif belakangan ini. Apakah kita bisa kita tarik masif itu setelah gencatan senjata yang pertama selesai, tahap 1 selesai, atau di bulan-bulan Ramadan kemarin? Oh gini, pada saat boleh saya ini lagi ya. Jadi pada saat Ramadan itu memang agak masif, tapi kemudian menjelang Idul Fitri, jadi ada satu hari sebelum Idul Fitri ya, tepatnya tanggal 30, kan 31 itu kan Maret ya? 30 Idul Fitri 30 Idul Fitri di Gaza, tanggal 29 itu ada ledakan besar di sekitar 600 atau 700 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Itu menyebabkan kurang lebih 2 yang syahid ya. Jadi itu kena anak kecil, semuanya terkena. Hampir bahkan itu cedera yang sangat parah. Anak-anak kecil itu yang saya juga nggak ngerti kenapa ya. Karena pada saat itu sore hari menyambut takbiran, karena anak-anak sedang berseliweran dimanapun, pokoknya kemanapun kita akan melihat anak-anak sedang bermain. Lalu setelah itu hari Idul Fitri, berbeda dengan di selatan yang begitu sangat kencangnya bom. Alhamdulillah di utara, walaupun tetap ada bom dan tembakan, itu tidak terlalu tidak terlalu sebanyak yang pada saat bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Baik. Hari kedua pun kami merasakan tidak terlalu banyak juga, walaupun tetap ada. Tapi entah kenapa hari ini begitu banyak sekali
getaran-getaran akibat dari bom tadi. Ini Baik. dari sekitar subuh lah, sebelum subuh sampai siang hari ini di Gaza. Baik. Sebenarnya apa pesan dari Israel terhadap serangan ini? Kita lanjutkan dialognya dengan Mas Faisal dan Dr. Meti usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya ke Mas Faisal Assegaf terlebih dahulu sebelum nanti ke Dr. Meti melalui sambungan Zoom. Mas Faisal, apa yang Anda baca dari serangan Israel yang menurut pengakuan Dr. Meti tadi semakin masif menjelang Idul Fitri yang di sana dirayakan tanggal 30 Maret? Kemudian yang dibom adalah gedung-gedung kosong itu dibom lagi, tapi jaringan internet misalnya itu masih tetap bisa diakses. Cyber kalau Dr. Meti, apa yang Anda tangkap? Ya, saya kira ini menunjukkan Israel semakin congkak. Israel merasa tidak ada satupun hukum di dunia ini atau hukum internasional yang diakui masyarakat internasional yang beradab. Israel tidak akan pernah artinya kebal hukum, walaupun masyarakat internasional yang beradab pasti akan mematuhi hukum internasional itu sendiri, prinsip HAM juga itu sendiri. Yang kedua, ini saya kira inilah waktunya bagi masyarakat global untuk memberikan keadilan bagi bangsa Palestina, karena kalau ini terus dibiarkan, Israel akan terus mengulangi kejahatan kemanusiaannya, dan memang kita sudah lihat ketidakadilan itu kelihatan nyata. Kita tahu mantan presiden Filipina Duterte ditangkap karena menghabisi bandar-bandar narkoba di negaranya, walaupun itu debatable kan, apakah itu melanggar hak asasi atau enggak. Tapi di lain pihak, ketika Israel di bawah Netanyahu bisa membunuhi warga sipil yang dilindungi hukum internasional, tenaga medis juga, warga sipil juga, menghancurkan infrastruktur sipil. Saya kira itu ini menunjukkan Israel semakin congkak karena tidak ada hukum yang bisa menjerat Israel maupun pejabatnya. Dan saya kira sekaranglah waktunya untuk bangkit. Dan Indonesia bisa untuk mewujudkan. Indonesia harus menginisiasi itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya artinya kita hanya akan memberikan karpet merah lagi buat Israel untuk melanjutkan genosidanya terhadap bangsa Meskipun Palestina. sikap Anda sebenarnya tetap skeptis, Mas Faisal, tapi harapan itu tetap ada ya? Ya, harus itu. Harus dimulai kampanye itu. Baik, saya ke Dr. Meti. Bagaimana dengan kondisi atau bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza? Apakah sudah bisa didistribusikan? Baik. Jadi pada saat tadi saya sempat cerita bahwa ceasefire pada saat suasana ceasefire itu harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, pembukaan blokade kemanusiaan, lalu kemudian itu material, alat kesehatan, dan juga bantuan semuanya untuk medis dan juga untuk bantuan makanan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Jadi distribusi ini sebelum-sebelumnya itu kalau menurut saya itu merupakan stok saja. Tapi yang ada sekarang setelah kemudian ceasefire dihentikan, yang ada malah semuanya tidak ada lagi bahan-bahan pokok makanan yang kemudian beredar. Kemarin kami sempat melakukan belanja lah gitu ya di satu tempat, dan itu kosong semuanya. Yang biasanya itu ada sayur-mayur yang lengkap di sebelah kiri, dan kemudian ada bahan-bahan makanan, bahkan satu susu pun itu tidak ada. Jadi kemarin saya juga sempat tanya, apa kita bisa beli telur gitu. Ternyata telurnya adalah stok, dan itu sudah lama dan itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jadi saya setuju dengan perkataan Mas Faisal tadi bahwa ayo dong semua masyarakat dunia, tolong bantu masyarakat Gaza, bukalah blokade ini. Mereka sekarang sudah kesulitan dengan ditimpa lagi dengan bom, tapi juga dengan bantuan kemanusiaan pun di stop. Jadi kita bisa menekan semua ini untuk bisa sama-sama agar masyarakat Gaza ini bisa stop penderitaan mereka, bisa kemudian bisa bergantilah dengan kebahagiaan, karena
apa ya Mbak? Dr. Meti, Pada saat Lebaran. kalau Anda tadi mengatakan Pada saat Lebaran, bahkan saat ceasefire pun itu bantuan yang sudah masuk tidak bisa didistribusikan. Lantas bagaimana para pengungsi? Anda, relawan, tim medis, semuanya yang ada di sana bertahan untuk hidup. Dari mana kebutuhan pokok itu bisa didapatkan? itu tadi saya yang cerita bahwa ada stok. Jadi semua ini kami berdasarkan stok. Jadi waktu pada saat kami datang, kami sudah menyiapkan dari kalau kami sih sudah menyiapkan ya makanan-makanan kering yang ibaratnya tidak basi gitu ya. Kalau misalnya dibuka di sini pun dan itu bisa bertahan berapa lama. Tapi kan tetap aja itu akan habis karena memang kami tinggalkan bukan 2-3 minggu gitu, bisa berbulan-bulan. Tapi kemudian untuk masyarakat pun mereka bergantung dengan bantuan-bantuan NGO. Yang kemarin pun Mercy mempunyai program untuk bantuan food aid. Itu pun kami harus hati-hati Mbak. Kami harus hati-hati menyalurkannya agar tidak menimbulkan kerumunan. Jadi kami harus menyalurkannya secara bertahap. Karena itu juga minta bantuan dengan pihak dari lokal staff. Jadi dengan adanya suasana begini, kita juga harus punya cara bagaimana agar bantuan bisa sampai, tapi kita juga aman. Itu Baik. yang harus yang harus kita pikirkan. Untuk itu kita butuh banget nih bantuan support dari semua masyarakat dunia. Ya, dan itu sangat bisa dilakukan, Mas Faisal ya. Ya, harusnya bisa. Dilakukan. Baik, Dr. Meti, terakhir ini kita masih merasakan momen sakral, momen haru, momen lebaran, momen kemenangan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga di Indonesia dan orang-orang tersayang di Indonesia? Saya mewakili tim saya yang ada di Gaza. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada seluruh keluarga, teman-teman, sahabat kami yang berada di Indonesia. Tapi sebenarnya intinya adalah kami memohon doa. Kami memohon agar semuanya kita bergandengan tangan bahwa masyarakat Gaza ini butuh kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa kami diizinkan saat ini kami berada di sini. Bahwa kami bisa melakukan syiar, menunjukkan bahwa ternyata inilah yang masyarakat Gaza alami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak dan semua media yang mau menayangkan Mercy untuk melakukan syiar ini. Karena ini penting banget, penting sekali untuk kita semua bersatu, dan kami juga mohon keselamatan semua tim dan semua masyarakat Gaza agar pada akhirnya kami bisa pulang kembali dengan selamat, tapi tentunya juga masyarakat Gaza juga mendapatkan kebahagiaannya. Itu sih sebenarnya Mbak. Baik, Dr. Meti, jaga selalu keselamatan, kesehatan, dan salam untuk rekan-rekan relawan Mercy Indonesia di Gaza Utara saat ini. Terima kasih, Dr. Meti. Mas Faisal, kita harus tutup dialog malam ini. Singkat saja dari Anda, sebenarnya harapan itu sebesar apa saat ini masih bisa kita gantungkan? Ya, saya berharap Presiden Prabowo bisa memecah kebuntuan, dalam artinya kan selama ini belum ada satupun pemimpin dunia yang menyerukan kampanye global bagaimana memberikan sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel, serta bagaimana kampanye global untuk segera melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu maupun Yoav Gallant yang telah dikeluarkan ICC. Saya kira Prabowo bisa mulai menggaungkan itu. Ya, trailblazer buat Prabowo untuk menunjukkan keberaniannya. Mas Faisal, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kami tutup NTV Prime hari ini. Saya Nasiti Lestari. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.